Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang kembali untuk anak-anak kelas 12 ya, farmasi. Kita melanjutkan yang kemarin, farmakologi. Hari ini kita bahas kemoterapi yang khususnya untuk sistem yang dua ya. Jadi nanti kita bahas tentang yang gangguan permeabilitas sama gangguan sintesis protein sel mikroba ya. Oke, kita mulai. Semoga kalian semua ya jadi bisa mengikuti dengan baik ya. Jadi yang kemarin ada yang sudah menghambat sintesis dinding sel, sekarang yang mengganggu permeabilitas sel. Ganggu permeabilitas membran sel ya. Kenapa ini ya? Jadi kenapa permeabilitas membran sel? Jadi yang kita tahu kemarin, jadi struktur dari mikroba unisel ya. Terus ada dinding, ada membran sel dalam. Nah, membran sel ini adalah pelapis dari isi sel, termasuk DNA dan RNA di sel ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan permeabilitas membran sel, jadi bisa terjadi kalau hipotonis, hipertonis. Nah, itu kan sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya membran selnya hipotonis, nah, dia kan tekanannya rendah, itu cairannya berarti dia banyak keluar, akhirnya terjadi dia adalah kempis ya. Kempis. Jadi kalau dia sifatnya hipertonis, berarti nanti ada cairan dari luar yang masuk ke dia, akhirnya bisa terjadi selnya meledak ya. Jadi itu yang mendasari reversible atau non reversible. Kalau reversible itu dia hanya kisut, tapi kalau yang irreversible dia meledak ya. Nah, itu yang mendasari efek bakteriostatiknya atau bakterisitnya ya. Di sini kemarin kita kasihkan contoh nystatin, imidazol, polymyxin ya. Jadi nystatin ini seringkali nystatin ini seringkali digunakan untuk obat luar ya. Seringkali digunakan obat luar, seringkali juga digunakan sebagai obat jamur ya. Jadi bisa untuk bakteri, bisa untuk jamur. Terus golongan dari polipeptida. Ini contohnya apa lagi? Ada yang polymyxin ya, polymyxin, ada asitasin, ada garamisidin. Nah, polymyxin, asitasin, garamisidin, nystatin ini biasanya untuk pengobatan luar ya, karena oralnya tidak cukup baik penyerapannya ya. Efek sampingnya bisa terjadi, yang sering adalah terjadi ototoksik. Jadi bisa ketulian, bisa reversible, bisa irreversible. Jadi bisa balik, bisa tidak balik. Kalau yang bisa balik itu berarti ketulian kalau dihentikan obatnya itu ketuliannya berhenti. Kalau yang irreversible seringkali untuk kayak amilglukosida itu reversible ya. Jadi ini kita harus perhatikan. Jadi makanya kalau ada misalnya efek misalnya tuli, terutama untuk orang tua, kalau misalnya tuli itu obatnya dihentikan ya. Oke. Nah, ini seringkali kan kalau tahu sitrasin itu biasanya untuk mebacetin ya.
Jadi biasanya kalau anak sunat ya, sunat itu dikasihkan obat bubuk, serbuk biar cepat kering. Nah itu biasanya isinya basitrasin berkombinasi dengan yang gramisidin. Itu juga digunakan untuk sofratul. Jadi kayak asa tapi ada isi obatnya. Jadi tinggal tempel mulai muka. Polmisinsatin, nah ini juga sering untuk obat luar, biasanya untuk alvula juga bisa ya, tetes mata. Nah, itu. Jadi ini di sini mengganggu pengatur pemberantasan. Oke. Terus apa lagi? Nah ini imidazol. Nah imidazol golongan imidazol ini juga fungsi hampir seperti obat jamur juga ya. Contohnya ketoconazol, miconazol, ketoconazol, itraconazol, ya, miconazol. Nah ini ada bisa dalam, bisa luar, itraconazol dalam, miconazol luar. Nah ini bisa untuk bakteri, bisa untuk bisa untuk dalam ya. Oh iya maaf, nistatin tadi polipeptida tadi juga selain ototoksik dia juga bersifat nefrotoksik, jadi untuk ginjal. Jadi hati-hati penggunaannya, jangan sampai digunakan pada kulit yang luka, bisa diserap dan absorpsi ya. Oke, imidazol ini terutama gangguannya adalah pada gangguan hati. Jadi pemakaian lama itu harus diperhatikan, dicek fungsi hatinya ya. Oke. Terus yang ketiga nistatin, imidazol. Jadi nanti yang mengganggu permeabilitas membran sel, contohnya golongan 2 ini. Jadi hati-hati ya. Kenapa ini seringkali pemakaiannya banyak di obat luar ya. Nah, kecuali ketoconazol ini bisa untuk badan. Ya itu tadi cuman hati-hati efek sampingnya masing-masing ya. Oke, ini untuk yang gangguan permeabilitas membran sel. Terus ada yang ketiga, gangguan sintesis. Gangguan sintesis protein. Nah, proteinnya macam-macam ya. Jadi kalau untuk untuk sel yang isi satu tunggal itu protein sangat penting ya, terutama protein kalau misalnya dia inti seperti DNA, RNA itu sintesis obat yang mengganggu sintesis protein ini bisa bakterisid, bisa mematikan ya, tergantung fase-fase dari obat. Ada yang bisa mematikan saat hanya pertumbuhan, ada yang mematikan sampai pertumbuhan maupun saat istirahatnya. Jadi tergantung dari cara kerja masing-masing ya. Oke, untuk sintesis protein contohnya 1 aminoglikosida ya. Nah yang kalian tahu paling sering itu garamisin ya, garamisin. Jadi garamisin itu salah satunya. Ada juga streptomisin ya, streptomisin, ada kanamisin, ada neomisin. Neomisin ini juga sering dikombinasikan dengan nistatin, basitrasin ya. Tadi bentuknya kayak obat sunat tadi ya. Oke. Ini sifatnya bakterisid luas, broad spectrum ya. Kanamisin ini banyak macamnya. Salah satunya contoh amikasin. Nah, amikasin ini adalah pilihan terakhir untuk pengobatan ya. Jadi yang kalau misalnya yang lain sudah gampang, ini amikasin digunakan cadangan untuk yang
terakhir ya. Di sini aminoglikosida ya, dia ada efek sampingnya. Yang paling penting apa? Dia dilarang untuk wanita hamil ya, tak boleh. Kalau untuk oral bisa menyebabkan gangguan mual, muntah, diare untuk yang aminoglikosida secara umum ya. Ada efek samping juga nefrotoksik dan ototoksik seperti yang di sini tadi. Nefrotoksik, ototoksik ya, terutama dengan penggunaan dosis yang lama dan tinggi, tapi masih bisa reversible. Jadi kalau misalnya harus berhenti kalau misalnya terjadi ya, terutama untuk lansia ya. Terus ada lagi yang bentuknya nih, tetrasiklin. Tetrasiklin, nah ini sering kali ya kalian kenal namanya super tetra ya. Jadi ini tetrasiklin isinya. Tetrasiklin ada macam-macam. Asiklin, ada oksi tetrasiklin, ada minosiklin, ada homosiklin. Tetoksi. Yang kedua ini adalah pengembangan generasi terbaru ya. Jadi masa aktifnya kerjanya lebih panjang ya. Oke. Bagaimana cara kerjanya ya? Dia sifatnya adalah bakteriostatik. Jadi beda dengan aminoglikosida itu sifatnya kan dia bakterisid ya. Kalau ini bakteriostatik. Jadi bisa saling dikombinasi. Jadi dosisnya bisa diturunkan dikombinasi dengan tetrasiklin supaya apa? Efek sampingnya bisa berkurang ya. Kenapa? Ini efek sampingnya banyak sekali ya, terutama pada gangguan penyerapan kalsium ya. Kenapa? Karena dia membentuk kompleks zat larut dengan kalsium. Jadi tidak boleh diberikan dengan makanan terutama kalsium, susu ya, dan antasid karena saling berikatan ya. Jadi tidak boleh digunakan apa yang sering membutuhkan kalsium ya. Kalian tahu tulang, gigi itu kan sangat butuh kalsium. Jadi yang kalau masa-masa pertumbuhan tulang, gigi, misalnya kalau hamil usia trimester kedua itu kan mulai penumbuh tulang. Nah itu tidak boleh digunakan saat itu ya, trimester kedua. Terus juga bayi, anak-anak itu kan sering kan penumbuhan gigi. Nah itu tidak boleh ya, bisa menyebabkan giginya warna kuning kropos ya. Nah jadi ini hati-hati, jangan digunakan pada ibu hamil, menyusui juga, karena bisa mengganggu penyerapan dari kalsium ya. Terus ada efek lagi namanya fotosensitivitas ya. Nah, fotosensitivitas kenapa? Nah, misalnya kalau penguatan dosis terutama yang agak tinggi, kulit itu bisa terbakar kalau kena sinar matahari yang cukup intens ya, bisa gosong ya. Makanya kita perhatikan pemakaian tetrasiklin, kita perhatikan kalau misalnya ada sampai panas itu juga harus dihentikan ya, ganti dengan yang lain ya. Terus juga dia ada interaksi dengan PLKB. Jadi misalnya etilil estradiol. Jadi dia efeknya menurun kena efek dari tetrasiklin. Jadi jangan sampai dikombinasikan dengan PLKB etilil estradiol. Bisa terjadi kehamilan. Ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar. Jadi kalau misalnya ada orang hamil menggunakan PLKB-nya etilil estradiol, maka jangan gunakan tetrasiklin, yang bisa digantikan sama yang lain. Ini obat sebenarnya sudah lama sekali ya.
sudah banyak penggunaannya sudah lama. Sekarang sudah mulai banyak yang lebih bagus, yang lebih generasi terbaru. Jadi kalau bisa digantikan, mungkin bisa juga dikombinasi dengan tadi bakterisida dari aminoglikosida. Jadi dia lebih diturunkan dosisnya, jadi bisa kombinasinya, ya. Oke. Dan ini ya, oksidatif ini biasanya khusus untuk salep mata. Minoxidil dan siklin dicadangkan untuk misalnya ada pengen makanya nggak terlalu sering, ya. Oke. Terus yang ketiga, kloramfenikol. Nah, kloramfenikol. Nah, kloramfenikol ini kalau bentuk basahnya, yang aktif itu kan bentuk basahnya. Bentuk basahnya itu rasanya sangat pahit, ya. Seringkali untuk cairan minum oral itu seringkali digantikan dengan bentuk esternya, palmitat itu misalnya. Itu jadi kadang dibentuk, cuman dia bentuknya agak kurang larut daripada yang basahnya. Jadi seringkali dibuat suspensi, harus kocok dahulu. Nah, kloramfenikol ini juga obat lama. Kloramfenikol, thiamfenikol. Nah, thiamfenikol lebih efek sampingnya lebih kurang daripada kloramfenikol, tapi hampir sama juga. Nah, terutama yang penting di sini apa? Nah, kloramfenikol ini bisa menyebabkan kerusakan dari sumsum tulang. Nah, sumsum tulang kan tahu ya. Sumsum tulang apa produksinya? Dia produksi sel darah merah, eritrosit, ya. Nah, karena produksi sel darah merahnya berkurang, yang terjadi apa? Terjadi namanya anemia, ya, anemia aplastis. Nah, ini terutama kalau misalnya untuk anak bayi, ya, yang terutama perkembangannya belum sempurna. Kerusakan ini bisa menyebabkan namanya sindrom Gray Baby Syndrome. Jadi hanya pucat, grey, abu-abu, ya, nggak merah seger gitu. Jadi itu kenapa? Karena ada anemia dari pasien tersebut, ya. Ini awas saja, itu bisa fatal, ya. Kloramfenikol ini juga sifatnya dia bakteriostatik, ya, bakteriostatik. Tapi nanti kalau dikombinasi dengan aminosiklik dia juga bisa lebih bagus, ya. Kloramfenikol tidak boleh digunakan saat hamil dan menyusui. Nah, itu tadi kan karena bisa menyebabkan anemia tadi, ya. Karena bayi di dalam janin dalam kandungan itu kan sangat memerlukan darah. Kalau misalnya darahnya tidak, otomatis dia bisa jadi gagal nafas, ya. Oke, ini kloramfenikol kalau sekarang masih menjadi pilihan kalau misalnya obat-obat yang lain tidak bisa digunakan. Thiamfenikol terutama yang paling sering digunakan untuk pengganti kloramfenikol pada infeksi saluran cerna, misalnya kayak infeksi tipus, ya. Kloramfenikol dicadangkan untuk yang gangguan lain yang obat-obat lainnya itu kurang efektif, ya. Jadi kalau misalnya tidak memerlukan sangat, kloramfenikol tidak digunakan, ya. Oke. Nah, ini dari sini mungkin kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan, ya. Yang perlu kalian pahami, ya, obat-obat ini cara kerjanya kan harus tahu. Ini masuk luas, bakteriostatik, bakterisid, ya, atau nero. Nah, terus efek sampingnya yang penting apa yang terjadi, supaya apa, kalian bisa kasih informasi kepada pasien bagaimana. Terus penggunaannya, nah, penggunaan kalau misalnya nystatin ini rutenya apa saja yang biasanya digunakan, ya, terutama obat-obatnya, ketoconazole. Nah,
Jadi kita melihat keefektifannya. Jadi jangan sampai pemakaiannya salah. Misalnya ada kontraindikasi atau apa, itu bisa mengganggu, ya. Kalau misalnya amigdaloglukosida ini kan bisa banyak. Ada yang bentuknya injeksi, ada yang bentuknya oral, ada yang bentuknya salep, ya, kombinasi saya dengan ini tadi. Itu kita perhatikan yang paling efektif bagaimana, kalau bisa efek sampingnya dikurangi bagaimana, ya. Itu tadi. Oke, di sini kita sudah selesai. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan, bisa mencet pribadi monggo, atau kalau saat kita tetap muka, ya. Selanjutnya jangan lupa diperhatikan, dicocokkan dengan ISO, ya. Karena apa? Nah, kita nanti bisa tahu kelengkapannya dari ISO, ya. Oke, saya harap kalian tetap di rumah, jaga diri, jaga kesehatan. Kalau perlu keluar jangan lupa cuci tangan, ya. Kalau perlu pakai hand sanitizer. Oke, masker selalu digunakan dengan benar, ya. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.